Itu ibu istrinya Pak Sugeng itu? Iya. Ibu aslinya mana? Saya dari Jawa. Ibu asli Jawanya mana? Jawa Tengah. Ibu aslinya Jawa Tengah. Hmm. Suami ibu tuh nama lengkapnya siapa sih? Sugeng Guruh Gautama Legiman. Sugeng Guruh Gautama Legiman. Iya. Bukan orang Jawa Barat juga ya? Kalau dari nama? Purwakarta. Kalau itu katanya kan ada keturunan Solo ya. Oh iya. Heeh. Tinggalnya di Purwakarta di mana suaminya? Saya kurang tahu alamat Oh ibu, itu. masa rumah tinggal suami nggak tahu? Iya kan, gimana ya? Emang belum pernah ketemu ke rumah suaminya? Dulu pernah sekali ke sana, cuman kan saya nggak tahu alamat persisnya. Oh. Hmm. Di rumah tinggal sama suami belum pernah ke rumah suami? Pernah dulu sekali. Oh sekali. Terus ada corona itu, Oh, udah nikahnya baru? udah mau 3 tahun ini. Oh udah 3 tahun. Suaminya kerjanya apa? Tadinya sih kerja di Pemda, itu kan berhenti Pemda mana? di Bekasi. Oh Pemda Bekasi. Heeh. Tapi bukan ASN, Bukan, THL. supir juga. Oh supir siapa? Iya. Dari Pak Direkturnya apa ya? Oh itu. nggak ada Ha. di Pemda, nggak ada istilah direktur. Oh terus pokoknya kerja di Pemda, supir. Iya. Terus itu setelah nikah dengan ibu masih kerja di Pemda. Iya. Nah terus sekarang kemudian setelah itu kerja di mana? Nganggur itu. Nganggur. Nah, terus kan kemarin iseng-iseng lihat ada lowongan kerjaan. Baru 10 hari kerja di situ, Pak. Oh, jadilah kerja di siapa? Siapa? Ibu, jadi suaminya kerja di siapa? Tadinya katanya nyupir pejabat, tapi nggak disebutin namanya. Oh, nyupir pejabat, tapi pejabatnya nggak tahu namanya. Iya, kemudian, terus udah sampai sana pas interview loh. Kok katanya nyupirin bawa ini artis gitu, nggak tahu artis siapa namanya juga. Oh, akhirnya suruh nyupirin bawa artis. Oke. Nah, pertama ketemu sama. Tapi nggak tahu artis namanya siapa. Pertamanya nggak tahu ya. Terus kesininya Katanya, tahu nama artisnya. Katanya, oh itu artisnya mirip sama Luna Maya mah gitu. Tapi nggak disebutin nama. Tanyain namanya siapa Pak? Nggak tahu, intinya disuruh manggilnya tuh bapak bos sama ibu bos. Oh, gitu. bapak bos sama ibu bos. Nah kemudian nyopir lah, akhirnya tahu namanya siapa artisnya. Tahu juga baru kemarin saya kan. Oh, taunya baru kemarin. Taunya kan Ibu Emily gitu. Oh, di mana rumahnya? Tadinya di Jakarta Selatan. Terus katanya itu Papa tuh nyopirnya dari, jadi nanti mondar-mandir Jakarta Bandung. Jadi Ibu Ameli yang di Bandung. Iya. Tapi suka bolak-balik Jakarta Bandung. Iya. Itu ke Bandung juga baru kemarin itu sih, pas sebelum terjadi. Kerja udah berapa hari? Baru 10 hari. Nah, sekarang bapaknya di mana? Itu dia. Pak Sugengnya di mana? Kan sekarang lagi di Polres. Oh, ditahan. Ditahan. Udah berapa hari ditahannya? Dari hari Sabtu Minggu. Di Polres Cianjur. Polres Cianjur. Ditahan karena kasus tabrak lari katanya. Oh, tabrak lari. Yang ditabraknya yang mahasiswa itu, Ya. mahasiswi itu. Sebelumnya saya nggak tahu ada kasus kayak gini. Pas tanggal 20 itu kan sampai tanggal berapa masih santai, papahnya ini nggak ngasih tahu. Katanya ya cuma cerita sih ada masalah sama bos gitu. Nah pas sudah hari Jumat itu, pas mau klarifikasi dia ke media, baru dia nyampein, mah katanya kuat ya, apa tuh dituduh nabrak orang gitu. Saya kaget di situ kan, kok bisa sih Pak? Iya, nggak usah banyak nanya dulu ya, nanti Papa ceritain gitu. Nah pas sudah hari Jumat itu kan klarifikasi. Terus udah dari situ nggak ada komunikasi. Terakhir komunikasi itu pas dia mau ke Polres. Yang kemarin itu kan saya telepon ibu tuh. Kemudian ibu kan bilangnya mau ke Polres. Ketemu sama suami? Ketemu pas hari Kamis. Ya, waktu itu juga hari apa ya? Hari Kamis ya? Hari Kamis kemarin baru ketemu. Ketemu. Ketemunya di sel? Iya. Di sel Polres.
Terus dasar status tersangkanya dari tabrak lari. Iya. Di BAP-nya tabrak lari suaminya mengakui. Enggak, karena suami saya nggak merasa, jadi ya ngebantah, Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang Sampai sekarang nggak merasa tabrak lari. nggak merasa. Itu juga kan dari pertama itu ya, si bosnya sama siapa yang satunya babysitternya itu bilang kalau bukan mobil Audi yang menabrak, bukan mobil kita yang nabrak. Tuh. Terus? Iya, terus sampai itu dalam waktu katanya berapa jam itu si Nur berubah pikiran, berubah lagi omongan, katanya suami saya yang nabrak. Oh, jadi suami ibu dituduh menabrak mahasiswa itu kan, iya. Silvi itu kan. Iya, Nah kemudian suami ibu sampai sekarang tidak merasa menabrak. tidak merasa, Di BAP tidak mengakui, tidak. tetapi Iya. kan status tersangka sudah dilekatkan dan sudah ditahan. Iya. Saksinya siapa? Ya itu dia yang harusnya jadi saksi itu kan yang satu mobil itu, Pak. Cuman kan pas sudah dari klarifikasi itu si Nur ngilang, nggak tahu kemana. Oh. Nur itu majikan yang perempuan itu, Iya. yang artis itu, Oh, yang orang Bandung. iya, Sampai sekarang nggak bisa dihubungi. nggak bisa. Itu terakhir saya menghubungi itu pas suami saya pertama ditahan itu. Saya menghubungi si Nur. Hmm. Itu juga udah itu nomor saya diblokir sama keluarganya si Nur. Oh, jadi ibu tidak bisa berkomunikasi dengan majikan. Iya, Tidak bisa sampai sekarang. nggak bisa kan. Kalau di BAP-nya majikannya menjadi saksi, Iya, katanya itu jadi saksi mahkota. mengakui. Oh, Artinya menyaksikan bahwa suami itu menabrak, begitu. iya, itu pernyataan setelah katanya 2 jam kemudian itu Enggak, artinya gini loh. berubah. Kan sekarang waktu ibu nengok nih, ibu nengok suami. Suaminya kan tersangka. Iya, Kata suami ibu yang menjadi saksi bahwa suami ibu yang nabrak itu siapa? ya itu yang satu mobil. Oh, yang artis itu. Sama babysitternya. Sama dua itu yang jadi saksi. Heeh. Sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Nggak bisa dihubungi. Jadi sampai sekarang suami ibu belum mengakui atau tidak mengakui? Belum mengakui apa tidak mengakui? Ya tetap pengakuannya karena nggak merasa menabrak gitu kan, tetap dengan Ada pengacara yang mendampingi? ada Siapa? Pak Yudi, terus sama Pak Yunyun, ada Mbak Anita dan rekan-rekannya. Banyak. Banyak. Pengacaranya dari? Itu dari keluarga korban. Oh, dari keluarga korban. Heeh. Bukan, maksudnya pengacara Pak suami ibu, Pak Sugeng. Maksudnya dari Ya kan, suami ibu kan statusnya tersangka kan. Heeh. Status tersangka itu kan harus didampingi oleh pengacara. Iya. Nah, pengacaranya itu siapa? Ya itu tadi Pak Yudi, tadinya kan sama Pak Yudi, terus sekarang ada asistennya Pak Yudi juga. Itu ada Pak Yunyun, ada Bu Anita. Itu suami ibu didampingi oleh pengacaranya Iya. yang disebutkan tadi. Heeh. Jadi harapan ibu nemuin saya gimana? Harapannya apa? Ya, saya pengen minta keadilan lah, Pak. Saya bukan hakim. Maksudnya saya anggota DPR. Minta tolong gitu kan. Diadvokasi melalui jalur hukum. Iya. Ya kan Bu ya? Artinya kan mengadvokasinya kan harus melalui jalur kepengacaraan. Iya. Ya kan? Jadi ibu suami ibu memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa dia tidak merasa menabrak. Tidak. Iya. Itu kan ya Bu ya. Nah, sehingga statusnya tetapi hari ini tersangka. Kan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sehingga
sehingga perlu didampingi oleh pengacara, menurut saya pengacara dan berbagai pihak yang lainnya kalau memang suami ibu merasa benar. Kita kan nggak tahu yang benar yang mana kan. Kalau saya secara pribadi hari ini saya tidak tahu yang benar yang mana gitu loh. Yang benar yang mana, karena kebenarannya kan nanti dibuktikan di pengadilan mana siapa salah siapa benar. Tetapi karena ibu merasa ingin ada keadilan bagi suami ibu karena majikannya sampai sekarang nggak bisa dihubungi, padahal dia itu mengantar majikan ibu gitu loh. Ibu mengupayakan ingin ada penyelesaian masalah itu. Iya. Ya saya gimana kan sehari-hari juga kan saya ngandelin suami, Pak. Oh. Suami gajinya berapa sih kerja di artis itu? Kemarin katanya 2,5 juta. Itu baru masuknya 2,5. Karena ikut yayasan kan katanya nanti dipotong 1 bulan gitu. Jadi apes dong. Iya, makanya tadinya udah ini ya katanya. Alhamdulillah dapat kerjaan bisa nanti. Gaji 2,5 juta ya? Kasih tahu tuh sama yang belakang, Bu. Oh, kasih tahu, Vi. Gaji itu 2,5 juta. 2,5 juta habis nabrak ada yang tanggung jawab. Iya, Pak. Bukan dituduh nabrak lah, dituduh nabrak Iya, tanggung Pak. jawab. Kamu bersyukur gajinya Iya, Pak. gede. Bersyukur. Makan dikasih. Apapun ditanggung jawab. Iya, Pak. Kalau kerjanya nggak bagus pecat. Ya, Pak, siap. Tapi ininya sudah dilimpahkan ke kejaksaan belum? Ini kayaknya sih belum, masih ngumpulin beberapa bukti ya. Ngumpulin beberapa bukti. Ya nanti saya harus komunikasi sama pengacaranya. Iya. Kan saya harus mengetahui duduk masalahnya. Artinya yang membantu mengadvokasi di lembaga peradilannya, gitu kan, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, ya pengacara, gitu kan. Iya. Ya kalau saya bantu supporting moral saja, ya kalau memang suami ibu tidak merasa, ya yakin saja. Nanti kebenaran juga nanti akan ditemukan. Iya, insya Allah. Nah itu kata suami ibu yang kan mungkin kan kalau suami ibu ditanya nih kan kan ketika oleh penyidik lalu lintas. Iya. Nah ditanya kan apakah saudara ngejawabnya gimana? Kan pasti tanya apakah saudara waktu itu menabrak saudara Silvi, ngejawabnya gimana? Tidak. Sampai sekarang. Tidak ya, sampai sekarang itu kan pernah katanya. Jadi gini, katanya kan pas iring-iringan mobil itu, Pak. Suami saya lihat itu kayak mungkin udah jatuh terus dia mau bangun. Nah, karena ngelihat di depan ada rame-rame, suami saya melanin kendaraan. Terus menepi karena disuruh sama bosnya kan, minggir dulu, Pak, minggir. Nah, habis itu nggak tahu yang belakang, katanya sih yang belakang, yang dari belakang itu yang nabrak. Belakang mobil ibu, mobil suami mobil ibu. Suami, iya. Nah dari situ udah jalan lagi kan, jalan lagi sempet dikejar sama warga. Dikejar sama warga, di situ dicek semua dari depan sampai belakang, sampai roda-rodanya juga dicek. Nah terus sama warga karena memang nggak ada bukti ini nabrak kan, akhirnya disuruh jalan lagi. Oh iya Pak, maaf saya salah kejar mobil katanya. Silakan Pak lanjutkan perjalanan gitu. Nah itu terus mobil itu nggak tahu kapan ngambilnya, suami saya juga nggak tahu. Mobil yang itu Audinya. Gini bukan, orang tidak mungkin menahan kalau tidak ada alat bukti. Nah, itu dia. Nah itu yang diperlihatkan pada suami ibu, alat buktinya apa? Ya buktinya itu tadi. Tadinya kan si bosnya kan juga bilang, bersaksi bahwa bukan mobil kami yang menabrak gitu. Nah terus sudah dari situ itu ditarik sama keluarga korban. Suami saya, terus si bosnya, terus si siapa babysitternya ditarik sama keluarga korban. Takutnya kan setelah ada konferensi pers kayak gitu, takutnya ada ancaman gimana gitu Pak. Udah itu katanya malam-malamnya itu si Nur pergi sendiri, bawa mobil sendiri. Suami saya ditinggalin, dia pergi sama babysitternya di situ. Nah udah gitu, wah kayaknya nggak aman nih kata orang-orang di situ. Akhirnya suami saya dibawa lagi ke tempat yang aman gitu. Nah udah gitu
suami saya kan terus malam Sabtu itu jam 9-an dia mau izin mau ke Polres, katanya pengen klarifikasi. Udah dia sampai di Polres Cianjur, dari situ dia dinyatakan sebagai DPO. DPO terus ditersangkakan. Itu juga kata Pak pengacaranya itu apa ya, masa dalam waktu 24 jam itu pemeriksaan, sampai tengah malam juga dibawa ke TKP. Itu kan udah nggak apa ya, saya sih nggak ngerti hukum ya. Ya yang jelas kan sekarang masalahnya status suaminya sudah tersangka. Ditahannya itu berapa hari berarti udah ditahan? Berarti dari hari Minggu kemarin. Udah hampir seminggu ya. Seminggu. Ibu mah kan pengen mengupayakan keadilan, agar apabila ya Bu ya, apabila suami ibu tidak bersalah, ya mohon dibebaskan kan. Intinya itu kan. Ya kan apabila tidak bersalah kan. Kita kan tidak tahu juga bersalah atau tidak bersalah kan, harus dibuktikan kan. Ya mohon dibebaskan. Apabila tidak bersalah, ya kalau bersalah ya mohon ada keringanan hukuman. Kalau bersalah, kan kalimatnya kalau. Nah kemudian juga meminta juga karena dia menyopiri majikannya juga mohon untuk kooperatif bisa bertemu. Kan dia kerja di majikan. Ya kan bisa bertemu, jangan menghilang seperti sekarang. Bisa bertemu sehingga bisa memusyawarahkan masalah ini secara bersama-sama. Iya, seharusnya seperti itu. Sampai sekarang ibu nggak tahu majikan bosnya di mana? Nggak tahu. Majikan perempuannya? Nggak tahu. Itu aja kan terakhir saya komunikasi sama ibunya si Nur. Saya tanya, Bu, maaf, suami saya masih ada di tempat ibu nggak? Soalnya nggak bisa dihubungi nomornya saya gitu. Nggak ada jawaban. Di WA dibaca tapi nggak dijawab. Oh, nggak dijawab. Selang beberapa hari itu pas udah ini ribut, tambah viral gitu, nomor saya diblokir sama ibunya si Nur. Ibunya si Nur itu yang artis itu? Ibunya orang mana sih yang artis itu? Orang Bandung. Orang Bandung. Oh, dua-duanya orang Bandung? Iya. Oh, jadi nomor ibu itu diblok sama ibunya Nur, ibunya artis itu? Iya. Oh, diblokir? Diblokir. Kok diblokir? Kenapa ya? Ya nggak tahu, saya juga. Makanya seharusnya kan ada apa ya, suami saya kan kerja sama keluarganya Nur gitu. Ada kasus kayak gini seharusnya kan ya komunikasi yang baik aja lah, jangan. Ya harusnya bisa membantu meringankan ibu. Iya. Karena ibu kehilangan suami, kemudian suaminya ditahan sehingga kehidupan ibu tidak ada yang menanggung. Iya. Tapi kan Bu Nur juga kan sama suaminya mungkin hari ini tidak bisa lagi berkomunikasi kan? Iya. Sama Bu Nurnya kan? Karena sama kan menghadapi masalah kan? Itu aja saya pernah menghubungi si Nur pas suami saya pertama ditahan itu. Saya pikir kan waktu itu si Nur masih berpihak sama suami saya. Saya telepon, saya tanya baik-baik. Dia jawabannya yang kayak ketus gitu. Itu bilang katanya malah katanya suami ibu tuh yang rekayasa semuanya. Ya kita cari jalan Bu, kalau memang suami ibu nggak salah ya kita cari jalan. Ya kita menempuh proses beracara kalau sudah begini. Karena kan posisinya sudah bertahan. Waktu itu saya baca beritanya mau dilimpahin ke kejaksaan. Iya katanya. Saya sih kurang ini. Ini bekal ibu. Buat makan. Makasih Pak. Ya. Lumayan.
mobilnya mobil siapa? Itu mobil rental, kakak Berapa saya yang ibu rental rental. mobilnya? Nggak paham itu yang rental, kan itu kakaknya suami saya. Ini untuk rental mobilnya. Ya. Saya nanti mau jalan terus ke Cikopo, Ya. ibu dengan saya di sini, Ya. kan? Nanti kan ibu nomor saya ada. Heeh, heeh. Ibu dengan saya di sini, saya ngikutin acara. Mudah-mudahan masalah ibu cepat selesai. Amin. Dan apabila suami itu tidak bersalah, mudah-mudahan bisa segera bebas Iya, dari tuntutan dan dari dakwaan. amin. Mudah-mudahan ibu tidak bersalah. Kan kalau kebenaran kan sampai kapanpun pasti ditemukan. Iya, iya. Ibu yang sabar ya. Insya Allah. Minimal ibu sudah ketemu saya. Ya bu ya, saya terus Iya. jalan ya. Iya, Hati-hati ya. iya. Nuhun bu. Ya, makasih banyak ya Pak.